peralatan industri proses, alat transportasi bahan. Kemarin penyimpan bahan, ini sekarang alat transportasinya. Jangan bilang transportasi hanya dibilang mobil, motor, kapal, kereta. Transportasi itu pokoknya kalau itu alat dipakai untuk memindahkan dari lokasi A ke lokasi B berarti transportasi itu. Pipa itu transportasi juga karena dia kasih pindah itu cairan dari lokasi A ke lokasi B. Begitu. Jadi jangan cuma dianggap yang beroda, motor, beca dan sebagainya. Bukan. Transportasi pokoknya digunakan untuk memindahkan suatu materi. Ya, jadi untuk pertemuan keempat ini kita ke bahan padat. Bahan padat itu ada belt, roller, scraper conveyor. Berapa slide ini? 45. Jadi ada belt conveyor, roller, dan scraper conveyor. Ini kemudian ada screw conveyor, ada bucket elevator, ada sistem perpipaan. Untuk bahan padat berarti yang ketiganya ini. Bahan cair dan gas dia masuk ke dalam sistem perpipaan. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Di dalam industri itu bahan-bahan yang digunakan tidak jarang merupakan bahan berat sehingga tidak dapat dijangkau dengan tenaga manusia dan terkadang berbahaya apabila terjadi kontak langsung dengan manusia. Untuk itu diperlukan tempat penyimpanan bahan dan juga alat transportasi khusus untuk mengangkut bahan-bahan itu. Nah, berupa kapasitas bahan yang akan diangkut maupun keselamatan kerja dari karyawan. Nah, untuk bagaimana mengangkut alat transportasi zat padat itu ada 3 cara. Dengan mekanis itu maksudnya kita angkut itu zat padat dengan menggunakan sistem scraper, mendorong, atau karir, mengangkut atau membawa. Mengangkut, angkutan, atau mendorong, didorong. Jadi zat padat itu didorong ataupun diangkut, dibawa ya. Kemudian ada pneumatis. Pneumatis itu kalau kita angkut itu bahan padat menggunakan udara. Jadi misalnya ada tepung, kita mau pindahkan ke sana, kita pakai udara untuk dorong dia. Nah, itu pneumatis itu. Menggunakan sistem tekanan. Baik itu kalau vakum berarti diisap. Kalau pressure berarti didorong. Ada hidrolis. Kalau dia menggunakan media air. Ya, jadi kalau misalnya saya mau pindahkan ke sana, saya alirkan itu zat padat. Kita alirkan sampai ke sana ya sudah. Terjadilah transportasi zat padat. Berarti dia hidrolis. Dari kata hidro berarti air. Kalau pneumatis berarti ada vakum atau pressure system. Ada tekanan vakum ataupun tekanan dorong ataupun tekanan pengisapan. Kalau mekanis yang itu tadi manual tadi mendorong, mengangkut. Jadi itu ya 3 cara untuk pengangkutan alat transportasi zat padat. Fungsi utamanya apa? Mengangkut dan juga mengumpan. Mengangkut maksudnya kita angkut dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita mengumpan berarti ya kita misalnya ada suatu reaktor kita mau berikan umpan, nah berarti dia masuk ke transportasi juga. Pengumpanan, mengumpan. Prinsip pengangkutan bahan padat dapat dibedakan berdasarkan prinsip pengangkutan. Nah, kalau kita bedakan berdasarkan prinsip pengangkutannya ada konveyor, ada elevator. Biasa dengar ini 2? Apa bedanya? Kalau konveyor berarti dia bagaimana vertikal, bagaimana horizontal? Ya, horizontal yang bagaimana horizontal?
Ya, jadi horizontal begini, vertikal begini. Karena ada yang tertukar-tukar juga itu. Bilang beda begini, horizontal, vertikal begini. Oh, salah gitu. Jadi ada yang tertukar, jangan sampai tertukar. Kalau elevator berarti dia vertikal. Nah, kalau conveyor dia horizontal ataupun miring. Pokoknya selama kalau miring masih memungkinkan tertahan itu bahan. Nah, pokoknya kalau dia horizontal ataupun dimiringkan dari keadaan horizontal itu bahan tidak jatuh masih tertahan jadi alat transportasinya, berarti itu conveyor namanya. Tapi kapan sudah betul-betul 90 dari ini ya, 90 derajat dari permukaan bumi, berarti dia sudah masuk elevator. Jadi diangkut secara vertikal. Kalau ini secara horizontal atau miring. Nah, jadi jangan sampai tiga macam. Ada belt conveyor, roller conveyor sama scraper conveyor, itu memiliki kemiripan satu tipe. Ada screw conveyor, jadi dia semacam lilitan-lilitan yang bisa membawa juga bahan padat. Ada bucket elevator, bucket membawa ke atas. Itu 3 macam alat transportasi zat padat. Jadi bukan dibilang di sini bilang ini maksudnya alat industri kimia. Kenapa dibilang alat transportasi zat padat? Itu ya mobil pak, motor apa. Ini alat transportasi zat padat industri, karena kan judul mata kuliah peralatan industri proses. Jadi bayangkan itu industri, ada bahannya mau dipindahkan dari reaktor 1 ke reaktor 2, proses 1 ke proses 2. Transportasi namanya itu, kalau dia dipindahkan itu butuh alat. Ini alatnya namanya 3 macam ini. Jadi kalau jagung, dari tempat penyimpanan jagung mau dikeringkan di dryer, ada alat transportasinya. Pertama, belt conveyor. Jadi belt conveyor ini ya seperti ini. Biasa lihat seperti ini. Biasa pergi industri lihat seperti ini. Jadi rangkaian dia seperti ban berjalan. Ya cuma ban. Kalau ban mobil ya langsung melingkar begini. Cuma kalau dia ya dikasih memanjang begini karetnya untuk disimpan itu bahan di atas memindahkan, mengangkut barang atau material secara horizontal maupun miring. Nah, material atau sabuk yang dipakai pada belt conveyor ini biasanya dari karet. Ya karena kan mau dikasih melipat-lipat begini kan? Ya. Masa kayu, masa bisa terlipat dengan caranya. Jadi biasanya dia karet. Ya, maupun logam, tergantung jenis barang yang dipindahkan. Ya bisa juga logam, tapi logam ya bukan logam yang tebal, logam lembaran logam gitu. Dalam perkembangannya, belt conveyor ada yang dipakai untuk memindahkan barang atau material secara vertikal seperti pada scraper conveyor. Jadi scraper nanti ada. Sementara itu, material yang bisa diangkut menggunakan belt conveyor cukup beragam. Yang naik di sini bisa apa? Pasir, mau ke pindah pasir ya pakai begini. Semen bisa pakai ini. Batu bara, pasir kuarsa, granit. Mau kemasan-kemasan makanan, dos-dos, karung-karung bisa. Botol minuman kasih naik bisa. Nah, maupun barang-barang lain yang kemungkinan kalau dia naik di sini tidak keluar dari lintasannya. Nah, seperti ini, baik itu yang halus maupun yang masih kerikil-kerikil yang padat seperti ini. Biasanya dilakukan karena sifat transportasi kontinu. Kan dia jalan terus kan? Nah, jadi kapan itu proses kontinu? Biasanya dia pakai ini. Powernya lebih rendah. Jadi diantara conveyor lain dia membutuhkan tenaga listrik yang lebih rendah. Bisa digunakan sampai kemiringan ya maksimal 30. Tapi dicoba-coba juga. Kalau 30 berarti tidak boleh terlalu banyak bahannya, karena kalau terlalu banyak bahannya tumpah. Intinya bisa sampai pernah dicoba bisa sampai maksimal 30 tidak tumpah ini bahan. Tapi agak-agak tipis kalau yang mau dimiringkan sedikit. Nah, kalau kita beri ke PLT biasa itu batu baranya ada conveyornya agak-agak miring sampai mungkin 18 derajat.
Kecepatan bisa sampai 1000 feet per menit dengan kapasitas hingga bisa mengangkut 5000 ton 1 jam. Jadi bisa 5000 ton 1 jam. Sehingga jarak tempuh dari belt conveyor ini bisa bermil-mil. Apalagi di Bosua, kalau pergi Bosua itu batu gunung dipecahkan di mana, pabriknya di mana? Jauhnya. Tidak pakai mobil, pakai ini aja. Dari sana gunung ke sini di belt conveyor, pecahan-pecahan batunya sudah sampai ke pabrik. Nah, seperti itu. Belt conveyor ada yang flat. Jadi ada yang modular, ada yang plated belt conveyor. Ini disesuaikan dengan bagaimana dia itu bahannya bisa pakem, tidak goyang. Nah, seperti itu. Mulai dari flat belt dulu, ya. Jadi belt conveyor seperti ini. Nah, kan ada 3, ada flat, ada modular, ada split. Kita bahas satu-satu. Yang flat, ya flat, gimana flat? Merupakan sistem belt conveyor yang paling banyak digunakan. Biasanya pakai ban, ya. Disilakan ban karena dia kayak ban memang tadi tuh, karet dari karet. Ya, bisa terbuat dari material karet, bisa juga logam, bisa juga nilon, polyester atau material lainnya yang ditarik secara mendatar oleh suatu katrol. Nah, itu ada. Tadi katrol tidak pernah angkat air di sumur pakai katrol tuh, dari sekarang begitu ya. Karena pakai pompa semua. Kalau kita dulu kan masih pakai itu tuh, katrol. Benda yang ingin dipindahkan cukup diletakkan di atas sabuk. Nah, jadi benda yang mau dipindahkan cukup diletakkan sini, mau dos-dos, karungan, keping-kepingan, butiran-butiran, powder, naik semua. Kemudian secara otomatis akan bergerak sampai ke ujungnya itu konveyor. Nah, kita lihat gambarannya. Bisa pilih. Ini. Bagian-bagiannya ya. Ada gearboxnya, tensionernya, ada proteksinya tadi ini, ada proteksinya motornya, ada motor pulinya ya kayak motor metik kan, ada motornya itu sendiri. Ini kesalahan yang banyak di industri, asal lihat ini alat, bilang ini pompa. Iya. Kan begini tuh pompa. Alat apa ini, Dek? Pompa. Hah? Pompa. Ini intinya untuk memutar ya. Kalau dia dipakai memutar terus, dia dipakai sistemnya untuk mengisap ya pompa. Tapi kalau di sini ya dia sebagai motor pemutar begitu. Jangan bilang asal model begini langsung dibilang pompa. Bilang saja dia motor. Ya terserah nanti penggunaannya, tak? Dikatakan pompa kalau dipakai mengisap cairan misalnya. Banyak begitu.
Itu tadi bagian-bagiannya. Ini bagaimana proses pemindahannya. Nah, misalnya ada dari tang kita ujungnya kerucut. Nah, kita mau pindahkan ke penampung di sini misalnya. Anggaplah ini adalah alat penyimpan bahan untuk pengumpan reaktor sebelum masuk reaktor. Ya, seperti itulah gambaran bagaimana aplikasi dari alat transportasi bahan yang namanya belt flat ya, flat belt conveyor. Kenapa flat ya? Ini tadi flat dia Nah, bisa juga digunakan kalau misalnya kontainer, apalagi kontainernya panjang. Kan yang kontainer biasa itu 20 feet, ada itu kontainer panjang 40 feet, khusus sekali masuk ke dalam buruh. Pakai ini aja kan. Jadi sudah ada yang portable yang seperti ini. Portable itu artinya bisa dipindah-pindahkan ya. Masuk ke dalam kontainer, mengurangi gaji buruh. Biasa kalau pakai buruh juga kan masih ada keringat-keringat yang menempel di situ di dosnya. Itu juga hindari. Jadi buruh sisa satu. Kalau ada ini kan manual semua berapa buruh dipakai. Begitu juga untuk kalau tadi loading. Kalau ini sekarang unloading, pembongkaran. Misalnya ada dari kontainer mau masuk ke gudang, dipakai juga ini ya. Bisa dibalik arahnya ya, dalam dunia persipilan misalnya ya. Jadi dia bisa miring ya, selama dia ini tidak jatuh, pakem bisa naik, ya sudah naikkan saja sampai 30 derajat. Bisa lebih dari itu ya, selama intinya bagaimana itu bahan tidak turun, dia tetap bisa terbawa ke atas. Nah, kalau kita habis menambang biasanya kan dibom dulu, sudah pecah baru di ekskavator ya, sebelum truk ambil datang ya kita tampung dulu. Kalau ditampung baru datar ya berapa penampungan yang harus digunakan. Mending buat dia jadi gunung. Caranya buat dia jadi gunung ya pakai belt conveyor supaya dia bisa jadi gunung. Menggunung itu anunya. Salah satu caranya seperti ini. Jadinya hemat tempat nih banyak material kita bisa tampung. Nah, ini salah satu namanya alat transportasi bahan. Seperti itu gambarannya kalau untuk yang bidang kemiringan. Ini di industri.
Ini biasanya dia sebagai anu saja. Kalau dari kejauhan kita mau lihat apa berputar apa tidak, kan bergerak itunya kan? Tidak. Kalau dari kejauhan kan kalau kita lihat ininya saja dia tidak kita bilang berputar apa tidak, tapi kalau ada yang begini bisa ditahu. Nah, jadi contoh misalnya aktivitas kompleks di mana terjadi transportasi bahan dari banyak dari satu tempat ke banyak tempat, dia langsung bagi dia toh. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nah. Ya. Maksudnya ya butuh ini listriknya ya, tetap meskipun seperti ini tetap ini kan bisa jadi pedesaan tetap ada listriknya toh. Tetap tidak pada itu, cuma kebetulan yang kelihatan itu padang sawahnya, tetapi mungkin bisa jadi dia ada jalan raya di samping situnya kan. Kalau kita ingin menyusun karung, ya kita mau hemat tempat, ya pakai seperti ini. Nah, kalau seperti ini jadi kalau kita lihat itu gudang di Kima begitu-begitu ya, tapi dia bisa jadi satu gudang itu berapa karung itu isinya dalam. Nah, karena dia menggunakan ini alat ini gitu. Misalnya jagung, dilihat itu gudang-gudangnya gudang kecil, padahal kapasitasnya itu dalam berapa karung jagung di dalam itu. Ya, seperti itu aplikasi untuk belt conveyor. Nah, jenis yang kedua ada yang namanya modular belt conveyor. Modular. Kalau tadi flat, ya datar. Nah, meskipun dia posisinya melengkung begini, tapi karena maksudnya dia punya belt itu flat, tidak meskipun dia dilengkungkan seperti itu, tetap namanya flat ya. Karena dia maksudnya beltnya itu datar, tak? Dia hanya dilakukan supaya bahan tidak ke kiri dan ke kanan, keluar dari lintasan, tak? Nah, jadi yang seperti itu tetap namanya belt, flat belt, karena dia kalau dienukan datar dia, tidak berlubang-lubang. Kalau ini memang dia modular. Nah, jadi kalau licin dia punya dos, apapun itu bahannya licin, biasanya dia gunakan ini. Jadi ada modular, ini modularnya namanya. Adalah belt conveyor yang memakai sistem sabuk terbuat dari segmen atau plat tunggal yang disambungkan satu sama lain. Ya. Segmen atau plat tersebut umumnya terbuat dari material plastik yang keras yang bisa diganti satu persatu. Jadi kalau ada rusak, kalau yang tadi ban rusak kan bisa dipotong baru disambung lagi. Kalau ini ya karena dia sistemnya begitu, kalau ada rusak kan dia baku, dia kayak apa ya, yang saling kaitan-kaitan itu ya, berkait satu sama lain, sehingga kalau rusak satu bisa dibuka baru diganti. Nah itu dia modular. Plastik keras karena bisa diganti per segmen, satu segmen bisa langsung diganti. Modular belt conveyor dinilai lebih mudah pengelolaannya daripada yang model flat. Sabuk dari plastik keras juga mudah dibersihkan. Jadi ini yang begini yang lebih mudah dibersihkan, tidak berkarat dan tidak terlalu tajam sehingga tak banyak menimbulkan masalah. Nah, hanya saja kalau kita punya powder ataupun butiran-butiran kecil ya otomatis tidak boleh pakai ini karena tekanan dos ke bawah toh. Tapi kalau dia dos-dos karungan ya bisa pakai ini. Ya seperti ini toh. Nah, jadi modularnya itu seperti ini. Terkait antara satu sama lain.
Satu rusak bisa langsung diganti satu segmen. Begini tadi bisa diganti. Dikaitkan seperti rantai dia itu terkait. Ya, modular bell conveyor itu seperti ini ya. V2 ya. Ya, ingat apa? Benar. Fatma Maulia, Erwin, Eliskin Wayne, Dwi Putrianti, Dini Firdasari, Asmaini, Anugerah Amalia, Andi Amerilia Putri. Ada sih, mana Andi? Oh ya, Andi Almira, Afif Alfadillah, Andi Muhammad atau Barani. Oke. Alfa. Oke, Adana. Terima kasih. Yang pertama yaitu definisi dari baja. Sebenarnya apa sih baja itu? Selain memiliki arti besok, baja juga dapat diartikan sebagai logam campuran dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur karbon utamanya. Kandungan karbon dalam baja dapat bervariasi sesuai tingkatannya. Namun yang paling sering kandungannya digunakan yaitu besi sebanyak 98% dan karbon sebanyak 2%. Tujuan dari penambahan karbon ini yaitu sebagai unsur peneras, di mana semakin tinggi nilai karbonnya maka semakin keras baja tersebut, namun semakin mudah patah. Adapun unsur lain yang dapat dipadukan dalam baja selain karbon yaitu unsur mangan, krom, platinum, wolfram,
Yogyakarta, Maluku, dan Papua. Adapun biji besi primer 881,8 juta ton dengan deposit yang tersebar di Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kandungan baja adalah logam campuran yang terdiri dari besi dan karbon. Jadi baja berbeda dengan besi, aluminium, besi, aluminium, titanium, tembaga, dan titanium yang merupakan logam murni. Selanjutnya yaitu karakteristik atau sifat-sifat dari baja. Yang pertama, karakteristik utamanya yaitu kekuatan atau power, di mana baja mempunyai kekuatan tarik yang sangat baik. Kedua yaitu keuletan atau ductility, di mana kemampuan baja untuk melakukan deformasi sebelum terputus. Deformasi dalam kalimat ini berarti perubahan bentuk yang dialami oleh baja. Kemudian kekerasan atau hardness, yaitu sesuatu ketahanan material pada besarnya gaya yang bisa menembus permukaannya. Lalu ada ketangguhan atau toughness, di mana ketangguhannya itu hubungan beberapa jumlah energi yang mampu diterima baja hingga terputus. Fungsi baja. Yang pertama, sifat baja yang mudah dibentuk dan fleksibel, membuat berbagai macam barang yang membutuhkan daya tahan tinggi dan lama, kendaraan mesin, perkakas, rumah tangga, dan sebagai berikut. Yang kedua, dalam dunia konstruksi, baja biasa dipakai sebagai bahan konstruksi jalan, rel kereta api, dan banyak infrastruktur bangunan. Ketahanan duktilitas baja yang lebih tinggi dari besi karena dicampur karbon dan bahan-bahan lainnya, mengakibatkan baja mampu memenuhi fungsinya sebagai komponen struktur bangunan. Yang ketiga, struktur lebih kuat dan tahan lama. Karena itu, tidak hanya memiliki fungsi sebagai bangunan, struktur baja juga bisa dijadikan investasi jangka panjang. Anda mengingat harga baja yang tidak akan turun jauh walaupun bekas bongkaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis baja. Berdasarkan unsur fungsinya, baja dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama baja karbon dan juga baja paduan. Untuk baja karbon dapat dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang paling kiri atau low carbon steel, atau baja dengan kadar karbon rendah dan komposisi karbon di bawah 0,2%. Baja ini memiliki keuletan dan ketangguhan yang baik, namun cenderung lemah dan lunak. Yang diterima yaitu medium carbon steel atau baja dengan kadar karbon menengah, di mana komposisi karbonnya yaitu 0,2 hingga 0,5%. Baja ini lebih kuat dari baja low carbon steel, sehingga cocok untuk komponen mesin, roda, dan roda gigi. Yang ketiga, yang paling kanan yaitu high carbon steel atau baja dengan kadar karbon tinggi dengan komposisi lebih dari 0,5%, di mana baja ini memiliki kekerasan dan kekuatan yang sangat tinggi, namun cenderung kurang ulet. Selanjutnya yaitu baja paduan atau alloy steel. Baja dapat dikatakan dipadu jika komposisi paduannya ditentukan secara khusus. Tujuan dari paduan baja ini untuk memperoleh sifat-sifat baja yang diinginkan. Adapun unsur yang paling banyak digunakan untuk paduan baja ini yaitu unsur krom, mangan, silikon, nikel, wolfram, dan logam transisi lainnya. Kemudian untuk baja paduan rendah atau low alloy steel merupakan paduan yang elemen paduannya 2,5%, kurang dari 2,5%. Baja ini biasanya digunakan untuk pembuatan perkakas potong, gergaji, serta alat pahat kain.
kayu. Kedua yaitu medium alloy steel dengan komposisi paduan 2,5% hingga 10%. Biasanya baja ini digunakan untuk membuat alat pengukur, mata gunting, dan plat tebal. Ketiga yaitu baja paduan tinggi atau high alloy steel dengan kandungan paduan elemen 10% digunakan untuk kawat, pengukur, dan berat. Jadi perbedaan dari kedua jenis baja tadi yaitu terletak pada komposisi dari bajanya. Untuk baja karbon, penyusunnya berupa besi dan karbon sebagai unsur utamanya, dan sedikit tambahan silikon, belerang, dan fosfor. Sedangkan untuk baja paduan ini, penyusunnya besi dan unsur paduan lain seperti krom, mangan, nikel, wolfram, titanium, dan logam-logam transisi lainnya. Kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan memiliki kekuatan yang besar, tahan terhadap beban tarik, mempunyai sifat yang seragam, daya elastisitasnya bisa diketahui, daya tahan yang lama, memiliki duktilitas yang bagus, dapat dibentuk dengan mudah. Kekurangan, lebih lemah terhadap beban tekan, mempunyai sifat yang seragam, memiliki kerentanan terhadap tekuk, lemah terhadap beban siklis, berisiko mengalami keruntuhan cetas. Adapun pengaplikasian dari baja ini dibagi menjadi 7 sektor utama. Pertama yaitu sektor gedung dan prasarana. Baja dalam sektor ini biasanya digunakan untuk membangun gedung dan infrastruktur seperti jembatan. Salah satu contohnya yaitu gedung Willis Tower, di mana gedung ini merupakan salah satu gedung tertinggi di dunia dengan rangka bangunan dari baja. Yang kedua yaitu sektor peralatan mekanik. Baja pada sektor ini biasanya digunakan untuk pembuatan perkakas tangan seperti palu, kunci Inggris, dan juga sekop. Kemudian sektor ketiga yaitu sektor otomotif, di mana baja pada sektor ini biasa digunakan pada pembuatan mobil, terutama pada rangka dari bodi mobil tersebut. Kemudian sektor selanjutnya pada sektor produk logam. Baja pada sektor ini digunakan pada berbagai produk konsumen seperti furnitur, pisau cukur, dan juga kemasan makanan dan minuman seperti makanan kaleng. Kemudian untuk sektor transportasi lainnya, baja dapat ditemukan pada kereta api, komponen kereta api seperti roda dan motor, dan juga pada kontainer dari kapal kargo. Kemudian untuk sektor peralatan rumah tangga, baja biasanya dapat ditemukan pada kompor microwave, dan juga mesin cuci bukaan depan. Kemudian yang terakhir yaitu pada sektor peralatan listrik, baja biasanya ditemukan pada peralatan produksi dan distribusi listrik. Contohnya trafo, di mana alat ini memiliki inti, generator, dan tiang yang terbuat dari baja, serta kabel yang diperkuat oleh baja. Baik, itu tadi presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Ayo. Dia mau bertanya baja besok ini yang dia bertanya. Siapa mau bertanya baja ya, besok. Sekali lagi apa tanya? Sudah dipertegas, silakan. Sekarang baja banyak sekali ini aplikasinya, baja.
Atau penasaran mau tanya tentang baja? Jadi kan kita sudah bahas tentang pengujian bahan teknik toh. Nah, baru tadi bagaimana kristalnya, konstanta kisinya, unit selnya. Sekarang masuk nih ke anunya, bahannya begitu. Tentang baja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mergina Mahendra dari kelompok 2. Nah, di sini saya bertanya, kan tadi ada 3 jenis. Ada low carbon steel, medium carbon steel, sama high carbon steel. Nah, tadi juga kan ada beberapa pengaplikasian. Nah, coba tanya, beritahukan saya, itu low carbon steel itu masuk ke aplikasi mana, medium carbon steel masuk ke aplikasi mana, dan high carbon steel juga ke mana? Terima kasih. Kan tadi ada 3 jenis tuh, 3 jenis low carbon, medium carbon, sama high carbon. Dan kan saya juga bilang tadi ada di beberapa pengaplikasian. Dan dari itu 3 jenis tuh masuk di pengaplikasian mana? Misalnya medium carbon masuk di palu-palu kah, di mana kah? Contoh lainnya.
Mana tadi Risman. Nanti kita revisi tuh yang dilipat-lipat. Tapi nanti ini yang revisinya lampirkan supaya bisa kulihat. Nanti kan ada yang perbaikannya. Nanti ini yang 4 lembar masuk di belakang tadi. Makasih banyak ya. Itu kan ya. Jangan ribut dulu, jangan ribut. Fokus dulu belajar tentang baja. Apa tadi pertanyaannya? Contoh pengaplikasian yang carbon steel. Ya. Pinjam dulu anunya. Itunya. Banyak colok iya kabelnya. Ya, kabelnya. Ya, jadi ini jawabannya ya. Baik, jadi hari ini kita melanjutkan materi kita. Jadi kita sudah sampai di flat belt conveyor, modular belt conveyor dan flat apa? Ya. Kita lanjut ke roller conveyor. Jadi roller conveyor itu seperti ini. Nah, merupakan spesifikasi dari conveyor yang menggunakan roller untuk mengangkut barang. Ya. Oh iya. Nah, roller conveyor memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Tetapi kebanyakan sekarang ada juga yang memanfaatkan motor dalam pemindahannya. Nah, sedikit berbeda dengan jenis conveyor lain, sistem roller ini desain khusus sehingga dapat sesuai dengan barang yang akan diangkut, misalnya logam, karet, dan lain-lain. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini, Jadi ada roller. Nah, di situ nanti menggelinding bahan, Nah, seperti ini gambar roller conveyor untuk skala industri. Jadi dia, kalau ini karena dia berbentuk horizontal, berarti dia tidak memanfaatkan gravitasi bumi kan, kecuali ini. Nah, kalau tidak memanfaatkan gravitasi bumi untuk membuat dia menggelinding untuk membuat dia apa istilahnya?
bergerak sendiri karena adanya gravitasi bumi, maka dia memanfaatkan motor yang ada di sini, gambar motornya seperti ini, sistemnya. Jadi saling terkait satu sama lain. Ini ada motornya diteruskan ke rantai dan roda, sampai semuanya ikut berputar rollernya, sehingga bisa memindahkan bahan. Jadi fungsi untuk transportasi bahan terpenuhi. Seperti itu roller conveyor ya. Nah, untuk gambaran videonya kita bisa lihat video berikut ini, V4 ya. Ya, seperti ini ya. Jadi dia roller. Jadi rollernya berputar. Karena dia berputar maka dia mendorong bahan untuk bisa naik. Sehingga fungsi untuk transportasi bahan terpenuhi. Jadi ada yang sistem roller seperti ini. Pada umumnya industri banyak juga yang menggunakan ini. Perawatannya juga ya, kalau rollernya satu rusak ya cuma itunya saja yang diganti per part. Ya, ini kalau bahannya tidak apa-apa jadi tumpuk seperti ini, tetapi kalau tidak berarti biasanya ada operator yang bertugas di sini untuk menyusunnya di palet. Nah, kebanyakan kalau dia dalam dus-dus dia harus tersusun dengan baik, biasanya ada petugas di sini yang akan ambil itu satu persatu untuk disusun. Ya, seperti itu gambarannya untuk roller conveyor. Nah, selanjutnya ada namanya scraper conveyor. Nah, kalau kita jalan di pabrik gula di Takalar, dia gunakan yang seperti ini. Jadi setelah tebu itu dikumpulkan di hoppernya, kemudian diangkat, kemudian dihancurkan. Setelah dihancurkan, dicacah, istilahnya dicacah, barulah diangkut, ditransportasikan menggunakan scraper conveyor seperti ini. Jadi ini memiliki komponen rantai di bagian tengah yang mengunci segmen conveyor agar bisa memindahkan barang dari bawah ke atas atau sebaliknya. Anda bisa menemukan jenis conveyor scraper ini pada pemindahan barang, misalnya dari dasar laut ke permukaan atau proses penambangan lainnya. Nah, jadi dia seperti ini ya. Jadi dia memerlukan wadah di sini. Nanti dia istilahnya bersandar di bidang datar, kemudian inilah yang dorong, ini scraper sisa mendorong
gitu tah. Nah, untuk melihat scraper conveyor ini kita bisa lihat di V5. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi dia perlu bidang datar, nah, sisa nanti didorong oleh scraper conveyor ini. Nah, seperti ini gambarnya di industri. Nah, seperti itu ya. Jadi scraper conveyor ini adalah mesin conveyor praktis dan murah dari jenis chain conveyor. Nah, penggunaan ini dimanfaatkan dengan kemiringan besar, pengangkutan material ringan dan tidak mudah mengalami kerusakan. Misalnya itu kayu, abu, kepingan atau cacahan tebu misalnya Nah, dapat dioperasikan dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Jadi bayangkan 0 sampai 90, tengah-tengahnya itu 45 derajat. Kecepatan bisa sampai 150 feet ya per menit. Bisa sampai 360 ton per jam. Nah, harganya relatif murah. Nah, kelemahannya karena memiliki jarak pendek, tenaganya tidak konsisten, biaya perbaikannya mahal, memerlukan servis yang secara teratur. Selain itu, pengangkutan barang atau bahan material biasanya berat. Selanjutnya ada tipe screw conveyor. Nah, ini berbeda dengan yang lain-lain ini. Kalau kita lihat kayak uliran, karena bisa itu uliran bisa nabau itu bahan. Nah, jadi screw conveyor adalah alat transportasi bahan yang berfungsi untuk mentransfer material. Di dalam alat ini terdapat continuous spiral flight. Ini dia ya. Jadi ada spiral flight-nya ya, yang secara kontinu. Jadi dia kontinu. Nah, ini spiral sampai di ujung. Nah, screw conveyor digunakan untuk memindahkan material kecil. Misalnya dia adalah butiran batu bara, abu. Nah, kalau abu bisa kita pakai ini, kerikil, pasir. Nah, bisa digunakan di screw conveyor. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kalau ada kita lihat di industri nanti, dia alat transportasi tapi bentuknya tabung panjang, berarti di dalamnya itu biasanya ada uliran. Nah, uliran itulah yang nanti berfungsi untuk membawa bahan tersebut karena uliran itu. Nah, gambarannya kita bisa lihat di V6. Jadi seperti ini ya. Bahannya masuk melalui inputnya. Nah, misalnya kecepatan putarannya kan dia berputar kecepatan putarannya itu 75 putaran per menit misalnya. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, jadi berputar ke atas jadi sebenarnya dia berputar juga, tapi dia membuat bahan itu terdorong ke atas.
Nah, barulah material bisa dipindahkan, ditransportasikan. Toh? Nah, ya. Jadi dia cocok untuk membawa yang kayak butiran-butiran. Kalau kayak yang dos-dos, ya tidak mungkin. Toh? Kalau yang kayak karungan ya tidak mungkin. Jadi dia betul-betul bahannya belum terkemas. Nah, cocok itu dia. Nah, seperti itu toh. Nah, misalnya semen toh, campuran bahan, nah, cocok itu dia. Bisa sampai 35 derajat. Nah, misalnya tadi dari binta keluar, mau dinaikkan bisa sampai 90, bisa sampai vertikal dia tak? Nah, ya seperti itu gambarannya ya untuk screw conveyor. Nah, jadi screw conveyor ini banyak dipakai pada industri, misalnya industri makanan, cake mix ya, jadi bahan kue yang telah di mixer. Kemudian ada yang sup, campuran sup kuah yang telah di mix. Cocoa powder, coklat bubuk, keju, permen, susu bubuk, frozen or raw vegetable, fruit and nuts. Ya, ada juga industri kosmetik dan obat-obatan, bedak, titanium dioxide, zinc, clay, kalsium karbonat. Atau industri kimia. Nah, misalnya dia titanium dioxide, karbon, kalsium karbonat,
lime, rubber, detergent powders, and sulfur dan lain-lain. Intinya bahan-bahan yang bersifat seperti powder, bubuk, kemudian butiran-butiran, dia cocok itu. Atau campuran yang telah di mixer, dia cocok itu screw conveyor. Prinsip kerjanya, jadi alat ini terdiri dari baja yang memiliki spiral, ini spiralnya atau helix fin yang tertancap pada shaft dan berputar dalam suatu saluran berbentuk U tanpa menyentuhnya sehingga fin mendorong material ke trough. Ya, shaft digerakkan oleh motor gear. Conveyor dibuat dengan ukuran panjang ya bisa 8 sampai 12 feet yang dapat bersatu untuk memperoleh panjang tertentu. Diameternya bervariasi bisa 3 sampai 24 inch. Bayangkan kalau 24 inci, dia punya diameter lingkaran tabungnya lumayan besar ya. Kalau di industri itu bisa sampai 24 inci kalau bahannya banyak. Nah, jadi seperti ini. Setengah lingkaran yang disanggah oleh kayu atau baja. Pada akhirnya ulir biasanya dibuat lubang untuk penempatan as dan drive end yang kemudian dihubungkan dengan alat penggerak gitu motor. Elemen screw conveyor disebut flake. Bentuknya helikal atau dengan modifikasi tertentu. Penyangga masing-masing belitan dan berakhir pada as sentral. Material bercampur saat melalui conveyor. Elevasinya ini ya. Jadi semakin tinggi elevasinya, maka dia ada penurunan kapasitas Jadi tidak semuanya dibilang kayak 100% kayak yang lain tuh, kayak belt conveyor dan sebagainya 100% tertransfer. Kalau ini ada sebagian yang turun ya. Dengan elevasi tertentu bisa juga dipakai dengan mengalami penurunan bisa 25 sampai bahkan 45%. Jadi ada sebagian yang jadi sambil jalan, ada juga yang terdorong naik, ada juga yang tidak langsung naik begitu. Jadi ada penurunan kapasitas 25 sampai 45% dari kapasitas horizontalnya. Selanjutnya ada bucket elevator. Nah, kalau ini betul-betul memang untuk yang vertikal. Jadi bucket elevator adalah suatu alat untuk memindahkan bahan yang arahnya vertikal atau tinggi. Cuma kelemahannya ya kalau untuk dos, karungan sudah di packing, sudah dalam bentuk botol ya tidak bisa. Tapi kalau dia masih dalam bentuk bahan, berarti masih bisa. Alat ini terdiri atas rantai yang tidak berujung. Tidak berujung karena ya bucket elevator digunakan untuk mentransfer material dari permukaan tanah ke ketinggian tertentu. Ini terdiri dari sabuk katun atau karet yang berjalan pada satu pulley drive di bagian atas dan katrol yang satu lagi didorong yang di bagian bawah di dalam casing palsu. Sabuk dilengkapi dengan ember di beberapa interval tertentu. Bucket mengangkat bahan dari permukaan tanah ke tingkat yang lebih tinggi. Dan embernya di sini nanti akan dikosongkan sementara bergerak di sekitar katrol atas oleh tindakan sentrifugal. Nah, jadi ini bagian-bagian dari elevator. Jadi ada motornya sebagai sumber penggerak. Dihubungkan dengan katrol ini. Katrol inilah yang menempel suatu bahan, misalnya karet. Di karet itu dilekatkan bucket itu. Sehingga nanti bucketnya itulah nanti yang akan membawa bahan. Jadi kayak dia menimba-nimba lah istilah awamnya istilah ilmiahnya bucket. Nah, kita bisa lihat gambarannya melalui video V7 itu.
bucket elevator. Ya, masuk dah dari sini. Nah, dia membawanya seperti itu. Jadi dia timba. Dia kayak menimba masuk ke dalam bucket untuk dinaikkan. Nah, bisa dilepas-lepas, rusak atau mau diganti ukurannya bisa. Tergantung kebutuhan. Nah. Ada alat untuk bisa bagaimana dia stop dan lanjut. Nah, kemudian nanti bakalan terlempar bahannya di ujungnya ya, di ujung atas. Ini ada motornya sebagai sumber penggerak. Nah, berarti bahan tersebut bisa dipindahkan ke bagian sini. Nah. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi bahan masuk, mau dinaikkan ke atas. Nah, di slowly seperti itu dia serok lah istilahnya bahannya ya. Bucket itu akan menyerok bahan tersebut untuk naik. Naik hingga akhirnya bisa ditransportasikan bahannya. Nah, seperti ini ya. Lihat seperti itu gambarannya ya. Ini banyak digunakan untuk memindahkan material ya dari daerah atau posisi yang rendah ke daerah yang tinggi atau posisi yang tinggi. Lumayan banyak digunakan di industri. Batu bara, pakan ataupun apapun itu, butiran, campuran yang sudah di mixer, powder, bisa menggunakan itu. Jadi merupakan jenis alat pemindaian berfungsi untuk menaikkan muatan curah secara vertikal, pasir, batu bara, tepung dan lain-lain. Ketinggian bisa sampai 50 meter. Kapasitasnya bisa sampai 50 meter kubik per jam. Konstruksinya bisa sampai betul-betul vertikal. Memang dia cocok untuk dirancang betul-betul vertikal. Jadi seperti ini gambarannya tadi bahan masuk, ditangkap oleh bucket, dinaikkan, kemudian dipindahkan ke bagian posisi yang lebih atas. Bagian-bagian utamanya adalah puli atau sprocket penggerak. Kemudian ada bucketnya. Ini bucketnya. Kemudian ada rantainya dan motor penggerak yang tersambung dengan katrol ini. Seperti itu. Kelebihan bucket elevator, bis dapat
membentuk bongkahan, memindahkan bahan secara vertikal dengan kemiringan yang betul-betul curam. Nah, konstruksi mesinnya sederhana, lebih aman, lebih beragam penggunaannya, variasi kapasitas yang lebih luas dan kontinu. Dapat mengangkut bahan yang berbentuk bongkahan selama dia muat di bucketnya. Nah, seperti itu. Kekurangannya, dia memiliki biaya investasi yang cukup besar karena kan dia sistem bucket-bucket dia agak lebih mahal. Tidak dapat digunakan untuk mengangkut bahan yang bersifat lengket. Ya, agak sulit karena kan dia tertutup nantinya itu. Perawatannya agak sulit. Ukuran material terbatas. Iya. Kapan lebih dari ukuran bucket dia tidak bisa toh? Nah, seperti itu. Itu kekurangannya. Ya, jadi untuk alat transportasi bahan padat sudah diselesaikan di sini.